Film pun dibuka dengan diperlihatkan pada seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai penerjemah dari negara Korea Selatan. Gadis itu bernama Park Seung-yi. Seung-yi membacakan hasil pertemuan atas kerjasama antara Cina dan Korea Selatan dalam bahasa Cina, karena ia sekarang sedang berada di negara Cina. Seusai melakukan pekerjaannya, ia pun menuai pujian dari Pak Menteri Korea Selatan karena bahasa Cinanya sangat fasih dan bagus. Singkat cerita, Seung-yi yang sedang berada di toilet menerima telepon dari pamannya yang bernama Jong Bae. Dengan suara yang engap-engapan, Jong Bae memberitahu Seung-yi bahwa dia telah menemukannya. Apakah yang Jong Bae temukan? Dan kenapa Seung-yi sampai harus rela meninggalkan kesibukan pekerjaannya? Yuk disimak filmnya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu tekan tombol subscribe-nya agar kami bisa kembali semangat untuk membuat alur film lainnya. Atas partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih. Seung-yi pun tergesa-gesa masuk mobil menuju bandara. Ia akan berangkat kembali ke Korea untuk menemui seseorang setelah lebih dari 10 tahun mereka tidak pernah bertemu lagi, dan selama itu juga ia mencari orang tersebut. Scene berpindah ke masa lalu. Diceritakan di kota Incheon pada tahun 1993, terlihat dua orang pria sedang sibuk mencari sesuatu. Mereka merupakan mantan militer Korea Selatan, dan untuk menyambung hidup, mereka bekerja sebagai penagih hutang dari seorang bos rentenir atau biasa kita kenal dengan sebutan tengkolak. Di kota ini, Do Seok dan Jong Bae mencari seorang yang memiliki hutang sudah 2 bulan namun belum pernah dibayar bunganya apalagi dilunasi. Ketika mereka sudah melihat targetnya, mereka pun langsung mengejar ibu dan anak itu. Ibu ini bernama Myung-ja dan anaknya bernama Seung-yi. Setelah bertemu tanpa basa-basi, Do Seok langsung menagih hutang pada Myung-ja. Walaupun belum bisa bayar hutang pokoknya, ya minimal bayar dulu bunganya, kata para penagih itu. Melihat Do Seok berkata kasar pada ibunya, Seung-yi pun langsung pergi mencubit tangan Do Seok dengan keras lalu dipelintirnya. Do Seok yang kesakitan dengan sedikit emosi mulai mendekati gadis kecil itu. Ia pun sempat ingin menggetuk kepala Seung-yi itu karena sudah tidak sopan pada orang tua. Namun karena ibu Myung-ja berusaha melindungi anaknya, akhirnya mengenai kepala Myung-ja. Di sini Myung-ja kembali marah pada Do Seok karena si Do Seok ini telah melakukan kekerasan padanya. Ditambah lagi gadis kecil itu mulai berteriak-teriak keras bahwa paman itu telah memukul ibunya. Pandangan orang-orang di sekelilingnya akhirnya tertuju pada mereka. Bahkan ada beberapa anak muda mulai mendekati mereka. Namun karena suara bentakan si sersan ini sangat garang, membuat nyali anak-anak muda tadi menjadi ciut. Agar tidak panjang perbincangan, Do Seok pun meminta jaminan. Karena ibu Myung-ja tidak punya apa-apa, akhirnya anak gadisnya pun digendong paksa oleh Do Seok sebagai jaminannya, dan besok jam 4 pagi harus segera bawa uangnya. Sepanjang jalan, Seung-yi tak hentinya menangis. Meski sudah dikasih makanan dan juga boneka gantung yang ada di mobil. Ya. Sementara Myung-ja berusaha mendapatkan uang untuk membayar bunga hutangnya. Ia mendatangi sebuah bengkel dan meminta upah suaminya, karena suaminya pernah bekerja di bengkel itu. Tapi yang punya bengkel berkata bahwa ia sudah membayarnya pada suaminya, namun tidak akan pernah sampai di tangan Myung-ja. Gimana tidak, suaminya telah keluar dari bengkel itu dan kabur bersama selingkuhannya. Bos bengkel tersebut juga menambahkan bahwa ia tahu ibu Myung-ja merupakan imigran ilegal di Korea Selatan.
Ibu Myungja menjadi semakin bingung kemana lagi ia akan mencari uang agar ia bisa membayar hutang juga bunganya dan bisa bertemu lagi dengan anak gadisnya. Ia pun dengan pasrah menelpon seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang. Entah kesepakatan apa yang mereka buat sehingga orang yang ditelepon itu mau meminjamkan uangnya sebanyak 750.000 won. Setelah ia mendapatkan uangnya, pada malam hari, ia menelpon Do Seok. Ia janji besok jam 9 pagi akan datang membayar bunga hutangnya. Namun sayangnya ketika Myungja keluar dari wartel itu, ia kaget ternyata ia sudah didatangi 2 orang polisi Korea Selatan. Myungja dijemput oleh polisi karena ada pelaporan dari bos bengkel tadi. Ternyata wartel yang ia gunakan memang dekat dengan bengkel tadi. Sementara Seung Yi dibawa ke tempat tinggal Do Seok dan Jong Bae. Seung Yi disuruh agar segera tidur karena besok pagi ia bisa bertemu lagi dengan ibunya. Seung Yi pun tidur sambil meneteskan air mata. Esok harinya, Do Seok dan Jong Bae membawa Seung Yi ke kantornya. Ini adalah bos mereka. Mereka biasa memanggilnya Presiden Choi. Presiden Choi marah besar pada Do Seok dan Jong Bae. Bukannya membawa uangnya, malah menimbulkan masalah besar dengan menculik anak kecil itu. Meskipun Do Seok sudah menjelaskan ia tidak menculik, tapi hanya dijadikan sebagai jaminan saja. Tapi Pak Choi tetap marah dan mereka mendapatkan hukuman. Gaji mereka tidak dibayarkan sebanyak 3 bulan. Dan menyuruh mereka agar segera mengembalikan anak itu pada ibunya sebelum kantornya didatangi oleh pihak kepolisian. Dan jangan lupa bawa uang bunganya pada bos. Mereka pun berlalu meninggalkan kantor itu. Selama perjalanan, Do Seok terus mengomel pada Seung Yi karena ibunya tidak menepati janjinya. Dan Seung Yi janganlah menjadi keras kepala, segera tunjukkan di mana tempat tinggal mereka agar bisa bertemu dengan ibu Seung Yi, kata Do Seok. Seung Yi hanya tertunduk diam, namun ketika mereka terjebak macet, Seung Yi mengambil kesempatan itu untuk mencoba melarikan diri. Do Seok terus mengejar Seung Yi, namun ia hanya menemukan sepatu Seung Yi yang sebelah kanannya saja. Setelah kelelahan mencari Seung Yi, Jong Bae yang memang pada dasarnya hatinya lembut memberitahu pada sersannya untuk hentikan menagih hutang pada Myungja. Ya, anggap saja membantu orang miskin. Kata-kata itu membuat Do Seok emosi dan berkata, "Lalu kita yang akan membayar hutangnya begitu? Kadang aku berpikir kau itu punya otak atau tidak." Lalu mereka beranjak dari tempat itu. Seung Yi telah sampai di tempat tinggalnya. Namun, ia tidak menemukan ada ibunya di sana. Ia rehat sejenak, membuka kulit kakinya yang terkelupas akibat berlarian seharian tadi. Sambil mengingat masa lalu bersama ibunya, untuk pertama kalinya mereka masuk dan tinggal di tempat itu. Lalu ia memakan satu-satunya sisa makanan terakhir yang ada di dalam kulkas sambil sesegukan meratapi hidupnya akan jadi seperti apa hidup sebatang kara. Pagi hari, Do Seok datang di kantor imigrasi atas permintaan Myungja. Myungja memberitahu Do Seok bahwa hari ini ia akan dikembalikan ke Cina. Maka Seung Yi akan ikut bersama pamannya dan selanjutnya akan diadopsi oleh keluarga kaya raya untuk melunasi hutang Myungja. Lalu ia memberikan nomor telepon yang katanya pamannya Seung Yi bernama Choi Byung-dal. Lalu Myungja berdiri dan berterima kasih. Ia tidak lupa menitipkan pagar. Alat ini semacam alat untuk menerima dan mengirim pesan. Dan sebuah foto yang diberikan pada Seung Yi. Katakan pada Seung Yi bahwa ibunya pergi jauh untuk mencari uang, kata Myungja. Do Seok dibuatnya stres mendengar semua hal itu. Scene beralih pada Seung Yi yang sudah mengemas barang-barangnya di dalam tas camping besar. Ia bersiap-siap pergi dari tempat itu. Ia tidak lupa meninggalkan pesan di papan tulis kecil. Pesan itu berbunyi, "Aku akan pergi ke ibuku."
Duseok datang ke tempat tinggal Myongja atas petunjuk dari karyawan imigrasi tadi bahwa Myongja tidak tinggal di rumah melainkan di sebuah camp kecil yang berada tepat di belakang stadion Incheon. Duseok menemukan sepatu Seung-yi yang sebelahnya dan pesan Seung-yi yang ada di papan tulis tadi. Seung-yi yang terus berjalan sendirian hingga pada malam hari ia disamperin oleh seorang gelandangan. Gelandangan itu menawarkan sebuah roti, namun karena Seung-yi menolak, akhirnya gelandangan itu menggendong paksa Seung-yi. Duseok tiba tepat waktu dan menendang gelandangan tersebut dan berkata, "Jangan kau sentuh jaminanku, anak ini adalah jaminanku." Lalu ia kembali memukul gelandangan itu hingga melarikan diri. Duseok yang memang sifat dasarnya kasar, ketika Seung-yi meminta bantuan Duseok untuk mempertemukannya dengan ibunya, Duseok malah memberi pernyataan yang menyakitkan. Duseok berkata, "Ibumu sudah tidak ada di Korea lagi. Ia sudah kembali ke Cina untuk mencari uang. Dan ibumu sangat membencimu, hingga ia tak ingin lagi datang di Korea." Kata-kata itu jelas membuat hati Seung-yi teriris. Ia menangis sejadi-jadinya. Seung-yi tidak percaya pada paman Duseok. "Paman pasti berbohong," kata Seung-yi. Duseok melanjutkan bahwa Seung-yi akan dijemput oleh pamannya sendiri untuk diadopsi pada keluarga yang kaya raya. Rupanya tangisan Seung-yi yang semakin memuncak membuat hati Duseok juga ikut bersedih hingga ia memeluk erat Seung-yi. Di dalam mobil, paman Duseok memberitahunya dengan lembut bahwa pamannya Seung-yi akan datang menjemputmu. "Kau tak perlu khawatir, aku tidak akan membohongimu. Itu adalah pesan dari ibumu. Jadi janganlah menangis lagi." Mendengar kata-kata paman Duseok membuat hati Seung-yi menjadi tenang. Sebagai bentuk terima kasihnya, besoknya Seung-yi melakukan semua pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, mengepal lantai, hingga menyambut hangat kedatangan paman Duseok dan paman Jungbae dengan senyuman ketika mereka pulang dari bekerja. Dari kejadian malam itu, Seung-yi mulai dipanggil oleh paman Duseok dengan panggilan Tangbo yang artinya jaminan. "Hai Tangbo, tuangkan paman segelas air." Dengan senang hati Seung-yi mengerjakannya. Lalu paman Duseok bercerita bahwa ia akan dibawa oleh pamannya dan diadopsi oleh keluarga kaya raya yang memiliki rumah yang sangat besar dan luas. Ia juga bisa melihat laut dari rumah itu. "Setelah ibumu mendapatkan uang untuk melunasi hutang, maka kamu bisa bertemu kembali. Yang perlu kamu lakukan hanyalah sekolah dan belajar dengan giat. Itu saja." Seung-yi sangat senang mendengar pernyataan dari paman Duseok itu. Ditambah lagi, paman Seung-yi yang bernama Choi Byung-dal menelpon dan ingin datang menjemput anak gadis itu. Duseok menghitung hutang Myongja plus bunganya totalnya 1 juta won. Namun kata Byung-dal, sekarang ia mentransfer uangnya 500 won sebagai uang muka dan besok akan dikasih 1 juta lagi ketika anak gadis itu sudah diserahkan padanya. Mendengar hal itu, Duseok sangat senang karena ia mendapatkan untung yang lumayan banyak. Lalu mereka mengajak Seung-yi untuk jalan-jalan ke Busan. Di perjalanan, Seung-yi mencoba membaca tulisan Korea yang ada pada spanduk di jalan yang mereka lalui. Dan dari spanduk itu, ia pun terinspirasi untuk memberi nama panggilan pada paman Duseok menjadi Seungbo. Seungbo merupakan kata singkatan yang dibuat oleh Seung-yi dari kalimat spanduk tadi yang artinya pemenangnya sudah ditentukan dan akulah bosnya. Duseok menerima nama panggilan itu dengan senang hati, namun ia tetap memanggil Seung-yi dengan panggilan Tangbo. Mereka pun pergi berbelanja beberapa pakaian untuk Seung-yi. Karena keuangan tipis, jadi mereka hanya membeli pakaian yang murah-murah saja. Lalu makan malam bersama hingga nonton konser artis yang diidolakan oleh Seung-yi, yaitu Seo Taiji. Ia menonton konser tersebut secara gratis, ya, dengan cara menyelinap diam-diam ke tempat konser. Lalu mereka mengantri membeli kaset album Seo Taiji, kaset CD, dan kaset pita atau kaset jadul. Karena tidak memiliki portable kaset CD, jadi kaset pitanya diputar di tap mobil.
Dan di rumah mereka merayakan perpisahan mereka dengan meniup lilin yang ada di atas kue coklat. Setelah meniup lilin, bukannya bahagia, terlihat Du Seok dan Seng Yi saling menatap dengan tatapan yang sedih. Ya, karena malam ini adalah malam terakhir mereka dan besok mereka akan berpisah. Sepertinya ikatan batin layaknya anak dan ayah telah muncul di hati mereka. Seng Yi pun berlalu dari perayaan itu dengan sedih. Begitu juga Du Seok terlihat sedih. Esok harinya di terminal bus, Du Seok membelikan portable CD untuk Seng Yi. Sudah pasti Seng Yi sangatlah senang menerimanya dan langsung memeluk paman Du Seok. Di saat itu juga Choi Byung Dal datang. Namun ketika ia memperkenalkan dirinya sebagai pamannya Seng Yi malah ketakutan. Byung Dal juga tidak mengetahui nama Seng Yi sehingga ia menanyakannya kembali. Byung Dal sudah mentransfer uang pelunasannya. Du Seok pun menyuruh Byung Dal untuk menulis keterangan. Isinya seperti ini, bahwa dengan telah dilakukan transaksi ini, maka semua hutang Myungja telah lunas dan Lee Seng Yi sebagai jaminan juga sudah dikembalikan. Mengatasnamakan Myungja, namun menulis nama Choi Byung Dal di atasnya sebagai dasar bukti bahwa Byung Dal yang melakukan transaksi dengannya. Karena Byung Dal telah membeli tiket dan akan berangkat sekarang, Du Seok mengingatkan Seng Yi untuk membalas pagar atau pesan jika paman Du Seok mengirimnya pesan sambil memberikan foto Seng Yi bersama ibunya. Suasana hati mereka berdua kembali dinaungi kesedihan, tatkala mereka hanya bisa menatap satu sama lain dari kejauhan. Du Seok yang sudah tidak tahan atas kerinduannya pada Seng Yi memutuskan mengirim pesan suara pada Seng Yi. Namun ternyata pagar Seng Yi berada di dalam tas Seng Yi yang tertinggal di dalam mobil angkot Byung Dal. Ternyata Byung Dal ini bukan pamannya Seng Yi, melainkan seorang sopir angkot barang biasa. Dan Seng Yi telah dijualnya pada wanita yang Byung Dal juga tidak terlalu kenal. Pesan Du Seok yang sudah banyak tak kunjung dibalas oleh Seng Yi membuatnya khawatir dan menelpon Byung Dal. Namun istri Byung Dal yang mengangkatnya. Du Seok menanyakan keberadaan Seng Yi dan Byung Dal. Namun istri Byung Dal tidak tahu menahu soal anak itu. Lagi pula Byung Dal juga jarang pulang di rumah. Du Seok merasakan firasat buruk pada Seng Yi sehingga mencari sendiri alamat Byung Dal. Tidak butuh waktu lama, malam harinya ia menemukan Byung Dal sedang berjalan pulang dalam kondisi mabuk. Du Seok menghadang dan menghajar Byung Dal. Ia sudah menaruh kecurigaan di awal pertemuan. Bagaimana mungkin seorang paman tidak mengetahui nama ponakannya sendiri? Kedua, ia sudah mengirim puluhan pesan pada Seng Yi, namun satu pun tidak ada balasan. Sudah menelpon berkali-kali di nomor Byung Dal, tapi sudah tidak pernah lagi diangkat. Hari-hari Seng Yi menjadi pembantu di sebuah klub malam tanpa dibayar sepeser pun. Ia melayani bos pemilik salah satu klub malam yang berada jauh dari kota. Ketika bosnya sedang asik melayani tamu klub, Seng Yi mengambil kesempatan itu untuk mengambil telepon bos dan dibawa ke kamarnya. Di situ ia mengirim pesan pada ibunya di nomor pagar ibunya. Du Seok yang sudah mendapatkan tas Seng Yi, ia kemudian membuka pagarnya. Rupanya ada pesan baru dari Seng Yi. Du Seok membalas pesan Seng Yi bahwa tas sekolahnya ada padanya. Ia pun tak lupa memberikan nomor teleponnya pada rekaman suaranya itu. Seng Yi yang menerima pesan suara dari Du Seok, tapi Du Seok lupa memberikan nomor kode area. Kemudian Seng Yi berusaha menelpon kembali paman Du Seok, namun berkali-kali ia salah alamat. Sementara di ruangan studio terjadi sedikit keributan antara tamu klub dan pemandu klub. Tamu klub yang marah tidak terima karena ia didorong kasar oleh pemandu klub sewaktu ia berusaha memeluk dan ingin mencium pemandu klub itu. Pemandu klub tadi menyuruh Seng Yi untuk membersihkan ruangan studio yang berantakan. Sementara bos klub sudah berusaha merayu tamu tersebut agar tidak marah lagi, namun tamu itu tetap marah dan melempar gelas kaca ke dinding hingga pecahannya mengenai wajah Seng Yi. Seng Yi yang sudah tak tahan akhirnya mengirim pesan lagi di nomor pagarnya.
Di situ Duseok baru sadar kalau dia lupa memberikan nomor kode areanya. Duseok akhirnya mengirim pesan lagi, lalu memberikan kode area dan nomor teleponnya dengan lengkap. Tak menunggu lama, akhirnya Seng Yi pun menelpon paman Duseok. Namun Seng Yi memanggil pamannya dengan nada terseduh-seduh. Seketika, wajah senyum Duseok berubah karena khawatir dengan keadaan Seng Yi. Duseok segera meminta alamat Seng Yi berada di mana sekarang. Setelah mengetahui lokasinya, Duseok bergegas menuju lokasi tersebut. Tibalah mereka di klub malam Cha-Cha-Cha. Betapa hancur hati Duseok melihat Seng Yi yang sudah dianggap seperti anaknya menangis di balik pintu kaca dengan wajahnya yang sudah diperban. Karena pintunya digembok, Duseok memutuskan untuk memecahkan kaca pintu itu dengan tangan kosong. Setelah dibersihkan kacanya, lalu ia memanggil Seng Yi. "Tangbo, kemarilah cepat." Seng Yi pun sambil menangis berlari dan digendong oleh Duseok. Namun ketika mereka ingin pulang, bos klub malam itu terbangun dan memanggil kasar Duseok. Duseok sebenarnya ingin menghajar habis-habisan wanita itu, tapi ia menahan diri untuk tidak lagi menimbulkan masalah. Ia hanya bertanya pada nenek lampir itu, ia membayar berapa untuk anak gadis itu. Rupanya ia membelinya 4 juta won. Duseok memberikannya kartu bisnisnya pada wanita tua itu. Katanya, kirimkan nomor rekeningmu pada nomor pagar yang ada di kartu itu. Besok akan ditransfer 4 juta wonnya beserta harga gelas kacanya tadi. Rupanya tangan Duseok terluka setelah memecahkan kaca pintu tadi. Mereka tiba di rumah sudah pagi hari. Setelah membaringkan Seng Yi, saat itu juga ada pesan masuk di pagar Duseok. Pesan itu dari nenek lampir klub malam tadi, meminta segera ditransfer uang 4 juta won. Duseok tidak mempunyai pilihan selain menjual mobil mereka. Padahal mobil itu merupakan satu-satunya aset mereka. Dan Duseok juga dipusingkan biaya operasi plastik untuk wajah Seng Yi yang lumayan mahal. Tidak sampai di situ saja. Untuk menyekolahkan Seng Yi sangatlah susah karena dia bukan warga asli Korea Selatan. Jadi banyak sekolah yang tidak mau menerimanya. Seng Yi bisa diterima di sebuah sekolah jika menjadi anak dari orang lokal Korea. Artinya Seng Yi harus menjadi anak dari Duseok. Hal ini tidak diterima baik oleh Seng Yi, hingga ia lebih baik tidak sekolah. Ia takut nanti ibunya akan membencinya. Namun karena Jong Bae mahir dalam membujuk rayu anak-anak dengan lembut, hingga akhirnya Seng Yi mau mengikuti syarat itu dan bersekolah. Karena sudah menjadi anak angkat dari Park Duseok, maka nama Lee Seng Yi berubah menjadi Park Seng Yi. Saking senangnya Duseok, setiap harinya ia selalu memberi semangat untuk Seng Yi dan tak pernah lupa selalu menyiapkan makanan yang enak dan menu yang bervariasi setiap harinya. Mereka sangat bahagia. Seng Yi mendapatkan nilai 100 pada ujian pertamanya. Nilai pertamanya itu disimpan dengan baik di dalam sebuah kotak. Waktu berlalu begitu cepat. Seng Yi sekarang sudah beranjak remaja dan kemudian dewasa. Ia masuk di universitas ternama di Korea. Pada suatu malam, Duseok sangat cemas mengkhawatirkan Seng Yi karena sudah jam 10 malam ia tak kunjung pulang ke rumah. Meskipun Jong Bae memberitahu Duseok bahwa Seng Yi sekarang telah dewasa, mungkin saja dia sedang kencan dengan seorang cowok. Itu sudah hal biasa, tak perlu saya khawatir itu, kata Jong Bae. Dan benar saja, Seng Yi pulang dalam kondisi mabuk berat dan dibopong oleh seorang cowok yang katanya cowok tersebut ia mengakui sebagai pacar Seng Yi. Duseok pun sempat emosi dan ingin menghajar cowok tersebut, namun dilerai oleh Jong Bae. Cowok tersebut diinterogasi oleh Duseok dan Jong Bae. Cowok tersebut akhirnya memperkenalkan diri. Dia merupakan mahasiswa kedokteran yang sebentar lagi akan wisuda dan akan menjadi seorang dokter. Kemudian kedua orang tuanya juga memiliki pekerjaan sebagai dokter. Jadi kata Jong Bae tak perlu khawatir
karena cowok tersebut sangatlah sempurna, masih muda, kaya, mapan, dan dari keluarga kalangan atas. Di saat yang sama, telepon pun berdering. Itu merupakan telepon dari Ibu Myongja alias neneknya Seung Yi. Nenek Seung Yi meminta maaf karena lancang telah menelpon tanpa rasa malu setelah sekian lama Seung Yi diterlantarkan. Namun ia ingin memberi kabar bahwa Myongja sekarang sedang sakit parah dan ingin sekali bertemu dan melihat Seung Yi secara langsung. Tidak menunggu lama, Duseok dan Seung Yi berangkat dan sampai ke Cina. Duseok memberitahu Seung Yi, nanti saat Seung Yi sudah bertemu dengan ibumu, janganlah terlalu menyalahkannya karena keadaannya sekarang sedang sakit parah. Jangan buat dia lebih tersakiti lagi. Myongja dan neneknya Seung Yi hanya tinggal berdua di sebuah gubuk kecil di salah satu pedalaman Cina. Seung Yi dan ibunya pun bertemu. Mereka pun menangis berpelukan melepas kerinduan setelah belasan tahun tidak bertemu. Myongja sangat berterima kasih pada Duseok karena telah merawat, menjaga, dan membesarkan Seung Yi dengan baik dan tulus. Ia juga tak lupa meminta maaf atas permasalahan selama ini. Myongja sebenarnya pernah ke Korea hanya untuk melihat keadaan Seung Yi. Namun karena Myongja melihat Seung Yi telah tumbuh sehat dan bahagia bersama Duseok, ia pun langsung kembali lagi ke Cina. Duseok berkata, jika berkenan, datanglah ke Korea untuk mendampingi Seung Yi di wisudanya. Namun Myongja tidak akan bisa lagi kemana-mana dengan penyakit kankernya yang sudah di stadium akhir. Ia juga meminta tolong untuk terakhir kalinya pada Duseok. Tolong carikan ayah Seung Yi dan pertemukan mereka berdua, kata Myongja. Pada malam hari mereka makan bersama. Namun anehnya, Myongja tidak ikut makan bersama. Ia juga tidak lagi menatap Seung Yi. Hal itu ia lakukan agar Seung Yi benci padanya dan tidak merasa berat meninggalkan ibunya. Meskipun Myongja sangat rindu pada anaknya, ia tidak berani menyentuh wajah Seung Yi ketika sedang tidur. Keesokan paginya, Duseok dan Seung Yi pun pulang ke Korea. Sementara Myongja hanya bisa melihat isi kotak milik Seung Yi yang diberikan padanya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Duseok mulai mencari ayah kandung Seung Yi. Dalam pencariannya, sesekali ia merasakan sakit kepala. Rupanya ia memiliki penyakit yang sudah lama, tapi tidak pernah ada keinginannya untuk mengobatinya. Karena semua uang yang dia hasilkan hanya untuk Seung Yi. Di saat yang sama, Seung Yi menelpon meminta izin pada paman Duseok untuk pergi ikut camping selama 3 hari. Ia pun diberi izin. Rupanya Seung Yi bukan ikut camping, melainkan ikut bekerja di sebuah pabrik selama 3 hari. Dan upahnya cukup untuk membeli sepasang sepatu baru. Ia sangat kasihan pada paman Duseok karena selama ini tidak pernah membeli sepatu baru hingga sepatunya rusak parah dan tak layak pakai lagi. Akhirnya Duseok menemukan ayah kandung Seung Yi. Namun sayangnya sudah memiliki istri orang Korea dan seorang anak gadis yang masih kecil. Duseok sudah menjadwalkan pertemuan Seung Yi dan ayah kandungnya di sebuah restoran. Ini adalah ayah kandung Seung Yi bernama Byung Sop. Setelah mempertemukannya, Duseok pun meninggalkan restoran itu. Perasaan Duseok kembali merasakan putus asa dalam hidupnya. Ditambah lagi Jung Bae yang sedang mabuk memarahi Duseok. Ia berkata, "Kau ini orang paling bodoh di dunia. Hubunganmu dengannya sudah pasti berakhir sekarang. Kenapa kau mempertemukannya pada ayah kandungnya? Kau telah mati-matian merawat dan membesarkannya, kini kau memberikannya begitu saja. Ketika menikah nanti yang digandeng adalah tangan ayah kandungnya, bukan kau." Duseok hanya tersenyum pahit dan berlalu pergi. Ia hanya memikirkan Seung Yi sambil menatap foto Seung Yi kecil. Tiba-tiba handphone Duseok berdering. Ketika diangkat, kata pertama yang ia dengar adalah, "Ayah." Ia pun sontak kaget dan termenung beberapa detik. Ia tidak menyangka akan dipanggil dengan sebutan ayah dari Seung Yi setelah hidup bersama sekian lamanya.
Rona kebahagiaan dan senyuman yang terpancar di wajah Dusyok tak pernah hilang. Ketika Seng Yi mengulangi kata ayah lagi, "Ayah, apakah kau tidak mendengarnya? Kenapa kau meninggalkanku sendirian di sini? Ayah telah mengirimku di tempat ini, dan ayah juga yang harus menjemputku sekarang. Ayah, tolonglah cepat datang jemput saya." Mata Dusyok berkaca-kaca. Ia menjawab dengan terbata-bata, "Tunggulah aku akan segera ke sana menjemputmu." Sepanjang perjalanan, Dusyok tertawa bahagia, terus terbayang-bayang pada anak gadisnya. Namun sayang, penyakitnya kambuh di saat perjalanan itu. Ia pun mengalami kecelakaan dan menghilang lebih dari 10 tahun. Scene beralih pada masa sekarang. Seng Yi dan Jong Bae menemui seseorang yang bernama Park Dusyok dengan umur yang sama dengan apa yang mereka cari di sebuah rumah sakit. Namun ternyata itu bukan Park Dusyok yang mereka cari selama ini. Mereka juga sudah mencoba mencari di kantor polisi daftar orang hilang. Namun nama Park Dusyok tidak ada di dalam daftar orang hilang. Sehingga Jong Bae memberitahu Seng Yi untuk melupakan saja paman Dusyok karena mereka sudah melakukan segalanya untuk pencariannya, tapi tetap tidak ada hasil. Sementara Jong Bae sedang memberi saran pada Seng Yi melihat sebuah spanduk dengan tulisan yang sama ketika ia masih kecil, dan seketika itu Seng Yi menyuruh Jong Bae untuk kembali ke kantor polisi dan meminta Pak Polisi untuk mencari nama Park Seung Bo. Dan memang benar, ternyata ada nama itu dan memiliki kriteria umur yang sama dan sedang dirawat di rumah perawatan saudara Yongin alias rumah sakit jiwa saudara Yongin. Sesampainya mereka di sana, kepala rumah sakit menceritakan bahwa saudara Park Seung Bo ditemukan dalam keadaan kecelakaan sepeda motor lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia menderita penyakit infrak otak sudah sejak lama, namun ia tak pernah melakukan pengobatan sehingga terjadilah kecelakaan itu. Dan nama yang mereka ambil berdasarkan tulisan di sebuah buku pribadi milik pasien Park Seung Bo. Setelah mereka melihat pasien, ternyata memang benar Park Seung Bo adalah Park Dusyok yang mereka cari selama ini. Tangisan Jong Bae pun pecah melihat kondisi saudaranya yang sudah sedemikian buruknya. Ia sudah lupa segalanya dan hanya duduk termenung sepanjang hidupnya seperti itu. Begitu juga dengan Seng Yi. Ia menangis berusaha menyadarkan pamannya. "Aku ini Seng Yi, aku adalah Tang Bo." Mendengar kata Tang Bo, Dusyok langsung mengeluarkan portable milik Tang Bo-nya. Namun tetap tidak mengenali Seng Yi. Ketika Seng Yi ingin memakaikan sepatu baru di kaki Dusyok, ia menemukan buku rekening milik Dusyok. Di sana tercatat dengan rapih dan jelas seluruh biaya pengeluaran untuk kebutuhan Seng Yi sampai ia bisa kuliah ke luar negeri. Tangisan Seng Yi pun kembali pecah dan memanggil Dusyok dengan panggilan ayah. Sambil memeluk ayahnya itu, ia berjanji mulai sekarang ayah akan menjadi jaminanku sampai akhirnya sembuh. "Maafkan aku ayah, yang datang sudah sangat terlambat. Maafkan aku ayah." Dan film pun selesai. Jika sobat suka dengan alur filmnya, silakan di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya. Jika ada saran, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.